Kembali lagi bersama saya Ainur Rizky, tetap dalam liputan khusus BBS TV. Oke, lanjut pertanyaan ngobrol-ngobrol ya Ibu, Bapak. Untuk narasumber kita yang kedua, tadi ini kita sudah kenalan, namanya Bapak Putut, Bapak Ibu. Nggih, sinten? Nggih, Bapak Putut ini berasal dari BKKKN Pusat. Bapaknya saat ini tinggal di Jakarta, nggih Bapak. Bapak, ini terkait dengan program Bangga Kencana. Bagaimana sih kebijakan BKKBN untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul di masa depan, Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Anas Tahir, Ibu Sofiani dan Ibu Heni Sestiorini, dan Ibu sekalian yang kami hormati ya. Sehat Bu ya? Iya, harus semangat ya. Senyum-senyum semuanya ya, jangan. Baik, jadi hari ini adalah kegiatan dua hal sebenarnya. Pertama program Bangga Kencana, kedua adalah percepatan penurunan stunting. Apa itu program Bangga Kencana? Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga bencana. Dulu itu hanya namanya program KB nasional. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, maka BKKBN berubah program ketiga, yaitu kependudukan, ya, kemudian keluarga bencana dan pembangunan keluarga, disingkat Bangga Kencana. Nah kemudian BKKBN bukan lagi badan koordinasi tapi badan kependudukan dan keluarga bencana, jadi namanya sudah berbeda. Nah namun kegiatannya sekarang juga kita ada tambahan lagi, yaitu tentang stunting Bu ya. BKKBN ini kita bukan membanggakan diri, tapi adalah lembaga yang ditugasi oleh pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia sampai nanti dari mulai perencanaan kehamilan, perencanaan pernikahan, perencanaan kehamilan, sampai punya anak balita, sampai punya remaja dan sampai lansia. Itu adalah tugas BKKBN di situ ya. Oleh karena itu berkaitan dengan program Bangga Kencana dan stunting ini, BKKBN menyiapkan program-programnya dari mulai perencanaan pernikahan ya. Jadi Ibu sekalian, kita punya slogan ya, nikahlah dengan terencana, tapi jangan nikah karena bencana. Ya, bahaya kalau nikah karena bencana itu ya. Ini umumnya, ini mohon maaf ini di Banyuwangi ini datanya tentang, mohon maaf ini ya, kehamilan sebelum nikah itu tinggi angkanya ya, sehingga orang menikah dipaksa untuk menikah. Pengertian tanda kutip dipaksa ya, karena sudah ambil duluan gitu kan ya. Nah oleh karena itu BKKBN mencegah itu ya, jangan sampai terjadi. Karena itu kita ada program-program, ada namanya program generasi berencana, pendesaan kewinan dan sebagainya. Nah sekarang itu adalah kita bagaimana mencegah stunting itu dimulai dari sejak 3 bulan sebelum menikah ya, itu calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya ke puskesmas ataupun ke dokter bidan setempat. Apa yang diperiksa? Pertama adalah HB-nya ya, supaya apakah kondisinya anemia atau tidak ya. Yang kedua adalah lingkar lengannya ya, jangan sampai kurang dari 23,5 cm. Kalau kurang nanti kekurusan, anaknya jadi kurus ya, sehingga stunting terjadi gitu ya itu. Nah kemudian setelah menikah ya, kita berikan pembekalan pada calon pengantin tadi dengan program-program pemerintah, terutama adalah bagaimana mengatur ya jarak kelahiran ya, kemudian bagaimana merawat ataupun bertanggung jawab suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya dan sebagainya. Kemudian kehamilan lagi, kehamilan harus diperiksakan supaya bayi yang dikandung oleh si ayah ibu tadi betul-betul sehat walafiat. Minimal selama kehamilan ada 4 kali minimal ya, bisa 5, bisa 6 dan sebagainya, dilihat perkembangannya. Kemudian setelah bayi lahir, maka bayinya harus diberikan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif Bu? ASI yang iya, ASI harus ibu, Bang. ASI itu harus ibu. ASI yang diberikan selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada makanan tambahan apapun ya, hanya ASI tok. Yes. Sehat tuh Bu ya, ASI tok. Yang penting ibunya ya. Nanti sesudah 6 bulan baru orang makan tambahan lainnya ya. Nah inilah dalam rangka ini
mempersiapkan generasi ke depan supaya anak kita betul-betul sehat dan cerdas, ya. Oke. Nanti baru ditambah lagi dengan pendidikan dan sebagainya. Begitu kira-kira. Iya. Jadi memang perlu kesiapan ya Bapak, Ya, Ibu-ibu. jadi direncanakan. Iya, Jangan karena bencana, ya. Sebelum, saat, dan sesudah. Nah, itu Ibu. Jadi nanti kalau yang saat ini Bapak Ibu mengikuti agenda ini, nanti bisa di rumah diinformasikan nih untuk mbak-mbaknya, mungkin adik-adiknya yang sudah kebelet mau nikah sudah siap belum? Gitu. Nggih, Bapak. Kemudian terkait dengan program Bangga Kencana nih. Ini bagaimana strategi dari BKKBN agar itu bisa terwujud seperti itu, Bapak? Baik, ya jadi ada beberapa indikator di dalam pencapaian program yang tersebut di dalam Renstra, Rencana Strategis Nasional itu ada minimal ada 6 ya. Pertama bagaimana menurunkan namanya laju penduduk LPP, menurunkan TFR, menurunkan unmet dan sebagainya, termasuk meningkatkan CPR dan sebagainya. Nah strateginya adalah kita mencoba bagaimana memberdayakan potensi yang ada di masyarakat. Kemudian kita juga jangan lupa kerjasama dengan lintas sektor, ibu-ibu kader terutama ibu-ibu PKK ya, masyarakat dan sebagainya untuk bisa menggerakkan masyarakat yang lainnya agar ikut ber-KB ya. Iya, jadi perlu edukasi ya Bapak, Ibu semuanya di lingkungan kita itu terkait dengan bahayanya stunting sehingga semuanya akan paham bahwa itu perlu diturunkan seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu semuanya dan pemirsa? Masih semangat ya, tapi kita akan lanjut setelah iklan berikut ini.